Bueno, de protes rek kesini. Apa kabar ibu-ibu? Ada sukacita? Kurang semangat? Apa kabar ibu-ibu? Ada sukacita? Ya puji Tuhan karena hari ini kita dipertemukan di bumi perkemahan Bangi Wow ini dalam acara perayaan Paskah Seksi Pelayanan Perempuan Jemaat GKI Tamiang Layang tahun 2023. Perayaan Paskah tahun 2023 pada hari ini merupakan perayaan Paskah perdana setelah kita melewati masa pandemi COVID-19. Sehingga bahwa perayaan Paskah hari ini merupakan momentum bagi kita, mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita mampu untuk melewati pandemi COVID-19. Perayaan Paskah ini bertujuan untuk memperingati kembali pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib dan kebangkitannya dari kematian. Kebangkitan memiliki makna kemenangan dan harapan bagi seluruh umat Kristiani. Momentum perayaan Paskah diharapkan semakin mempererat tali kasih kita, memperkuat rasa persaudaraan, sehingga kita semakin rukun, sehati dan sepikir, bersama-sama bertumbuh dalam iman dan pengharapan. Tema Paskah tahun 2023 adalah Ia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. Matius 28 ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-10. Tema Paskah 2023 bertujuan mengajak umat untuk menghadapi berbagai masalah kehidupan dengan mengizinkan Kristus hadir dan mendahului umat dengan menunjukkan jalan melalui kebangkitan sesudah kematiannya. Subtema Paskah tahun 2023 dengan kebangkitan Yesus Kristus mengajak kita kaum perempuan untuk selalu setia, mengikuti Dia dan mempercayai janji-janjinya. Subtema Paskah ini bertujuan untuk mengajak kita kaum perempuan untuk selalu setia dalam segala perkara dan percaya semua janjinya. Karena kesetiaan dan kepercayaan merupakan pondasi dalam membangun kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, terlebih dalam membangun iman kita. Yesus Kristus merupakan teladan nyata bagi kita. Janjinya ya dan amin. Dia datang ke dunia sebagai bentuk kasih dan setianya kepada kita. Dia dengan setia melakukan kehendak Bapa. Dia menyampaikan Injil melalui perkataan dan perbuatannya. Dia rela mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita sesuai dengan janjinya, agar kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Menepati janji dan selalu setia adalah karakter dari pengikut Kristus. Mari kita bersama mengingat dan merenungkan kembali perjalanan Tuhan Yesus Kristus melalui perayaan Paskah ini, agar kita sebagai kaum perempuan selalu mampu dan kuat menjalankan peran kita dalam kehidupan, sebagaimana Tuhan Yesus selalu melakukan kehendak Bapa sampai akhir. Perayaan Paskah Seksi Pelayanan Perempuan GKI Tamiang Layang tahun 2023 di bumi perkemahan Bangi Wow ini dihadiri oleh
Yang terhormat Ketua Resort Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang, Ibu-ibu pendeta pendamping seksi pelayanan perempuan Jemaat GKI Tamiang Layang, Ketua PWKI Kabupaten Barito Timur, Ketua Kapiper Jemaat GKI Tamiang Layang, Penasehat SPPR Jemaat GKI Tamiang Layang, Ketua SPPR Jemaat GKI Tamiang Layang, Ketua SPPR di 11 lingkungan beserta anggotanya, dan para tamu undangan kaum perempuan. Adapun susunan acara perayaan Paskah Seksi Pelayanan Perempuan Jemaat GKI Tamiang Layang tahun 2023 adalah sebagai berikut. Romawi 1 pembukaan, Romawi 2 laporan ketua panitia, Romawi 3 ibadah, Romawi 4 perayaan, Romawi 5 penutup. Kita masuk pada Romawi 2 yaitu ibadah. Kita masuk pada Romawi 2 yaitu laporan ketua panitia. Waktu dan tempat kami sediakan. Shalom ibu-ibu sekalian, selamat siang. Maaf agak terlambat karena tadi di rumah ada keluarga jauh datang ke rumah, jadi saya agak terlambat. Mohon maaf ibu-ibu sekalian. Baik, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Ibu Ketua PWKI atau yang mewakili, yang terhormat Ibu Pendeta Dia STH sekaligus pendeta pelayanan kita siang hari ini. Yang selanjutnya yang terhormat Ibu Ketua Kapiper kita Ibu Lili Sabtuni. Yang terhormat Ibu Ketua SPPR Ibu Turai. Yang terhormat Ibu-ibu penasehat Kapiper. Yang terhormat Ibu penasehat SPPR. Yang terhormat Ibu Ketua SPPR lingkungan baik dari lingkungan Sion sampai Galilea, serta seluruh undangan yang hadir pada saat ini. Mari kita bersama-sama menaikkan rasa puji dan syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus, karena dengan penyertaan dan pertolongannya lah kita dapat bersama-sama merayakan Paskah SPPR Jemaat GKI Layang di Pondopo Bani pada kesempatan yang berbahagia ini. Di dalam suasana yang berbahagia ini, kami sampaikan dalam salam bahagia bagi kita semua dengan mengucapkan harapan semoga damai sejahtera selalu menyertai kita sekalian, dan semoga Paskah di tahun ini, di mana perayaan Paskah SPPR kita ini yaitu Paskah terakhir kita yang bersama di 11 lingkungan. Saya rasanya bahagia ibu-ibu karena Paskah terakhir ini saya jadi ketua panitia ya, untuk 11 lingkungan ini. Kiranya dapat memberi semangat dan harapan yang baru bagi kita untuk menyambut hari esok yang lebih indah. Izinkan kami pada kesempatan ini menyampaikan laporan panitia yang dapat kami laporkan sebagai berikut. Dasar kegiatan yang menjadi dasar pelaksanaan perayaan Paskah SPPR Jemaat GKI Layang ini adalah surat keputusan Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang nomor 041 garing MPH HJP GKE PL garing CAP garing 03 garing 2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang panitia perayaan Paskah SPPR Jemaat GKI Tamiang Layang tahun 2023. Sumber pendanaan kita hasil rapat kita kemarin untuk pengeluaran masing-masing seksi kesehatan dana 200.000, seksi kesehatan 300.000, seksi lomba penambahan dana jadi 4 juta,
seksi konsumsi 7.500.000, seksi acara 1 juta, seksi perlengkapan 2.600.000, seksi keamanan 300, seksi paduan suara 500.000, jadi total pengeluaran kita 6.480.000. Amplop sumbangan sukarela dari tiap lingkungan, baik dari lingkungan Sion, Bethlehem, Betania, Yordan, Efrata, Sinai, Herman, Gesmani, Bethesda, Galilea. Amplop dari kantongan kolektor, terus dari kas SPP Jemaat Geta Melayang 1.500.000, dari hak NPHJ Geta Melayang 2 juta, dari Bank Pembangunan Kalteng 1 juta. Jadi total dana kita sekarang yaitu 28.486.000. Atas kerjasama panitia sokong bantuan dari ibu-ibu untuk terlaksananya kegiatan kita saat ini, kami atas panitia pribadi dan juga panitia mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa melimpahkan berkat-Nya dalam kehidupan kita sekalian. Kami berharap melalui Paskah SPP di tahun ini dengan tema Ia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut, Matius 28 ayat 7 dan 10, dan direfleksikan lalu subtema dengan kebangkitan. Yesus mengajak kita kaum perempuan untuk selalu setia mengikuti Dia dan mempercayai janji-janjinya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami selaku panitia Paskah SPP, kami menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas yang amat mulia ini sangatlah jauh dari kata sempurna. Karena itu, apabila ada kekurangan maupun kesalahan yang kami perbuat, baik tutur kata maupun perbuatan kami yang kurang berkenan, atas nama seluruh panitia Paskah SPP Jemaat GKI Melayang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, atas nama panitia dan atas nama pribadi dari kami mengucapkan selamat Paskah dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih kepada Ketua Panitia atas laporan yang telah disampaikan kepada kita. Selanjutnya kita akan masuk dalam ibadah. Kita siapkan hati dan pikiran kita kepada yang bertugas, kami persilahkan. Ya, shalom ibu-ibu. Shalom. Shalom, selamat siang semuanya. Kita akan masuk dalam ibadah. Ibadah kita hari ini akan berjalan secara otomatis ya. Baik, kita tenangkan hati dan pikiran kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya jemput ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Panggilan beribadah kita ucapkan secara berbalasan. Pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang. Pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit.
Kita sambut panggilan Firabada tadi dengan menyanyikan pujian Bertemu Dalam Kasih-Nya. Bersama-sama kita angkat pujian ini sambil kita kasih salam buat saudara-saudara kita samping kiri kanan. Berikan salam yang termanis dan senyum yang termanis. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Karena Tuhan Yesus baik, maka kita dipersatukan di tempat ini untuk bersama-sama memuji Dia. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam hadirat-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah. Katakan, saudaraku, saudaraku dan saudariku, Yesus cinta. Tuhan cinta dan mengasihimu, bersuka cita semua di dalam rumah. Sekali lagi katakan, bertemu dalam kasih-Nya. Amin. Goyangkan kakinya ibu-ibu dan pinggulnya, dia nggak pegel-pegel ya. Sudah lama duduknya tadi kan. Berikan senyum yang ceria buat Tuhan. Haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah. Katakan, saudaraku, saudariku, saudaraku dan saudariku, Yesus cinta dan mengasihimu, bersuka cita semua di dalam rumah, di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Kita sambut pujian, kita katakan bersama Yesus, kita lakukan perkara yang besar. Amin. Haleluya. Katakan bersama Yesus, lakukan perkara yang besar. Yesus akan memberikan jalan keluar buat masalahmu dan masalah kita semua. Amin. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Katakan Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Oh Yesus, Habib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Sekali lagi katakan bersama Yesus, lakukan perkara yang besar. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan di dalam Yesus. Yesus berikan jalan keluar buat masalah kita. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Katakan Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Oh Yesus, Habib yang Dia menguduskan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja. Masih dalam posisi berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Damai dan kasih Kristus beserta kemenangannya atas salib dan kematian menyertai kita semua. Amin. Kembali kita angkat pujian yang mengatakan, masih tetap berdiri? Amin. Masih kuat berdiri ibu-ibu? Masih dong, sukacita bersama Tuhan.
yang menguatkan, meneguhkan kita ya. Tidak usah khawatir untuk capek berdiri, tidak ada capek berdiri di dalam Tuhan. Amin. Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita dan kemampuan untuk kita bersama-sama untuk memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita mengatakan Allah itu baik. Dengan sukacita kita angkat pujian ini. Allah itu baik buat kehidupan kita. Hari lepas hari Dia berikan berkat-Nya yang luar biasa dalam hidup kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama Tuhan. Ajaiblah kuasa dalam nama. Katakan, Yesusku luar biasa. Amin. Haleluya. Katakan Allah itu baik. Allah itu baik. Sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Haleluya. Yang menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan. Menyatakan kebaikan. Sekali lagi menyatakan kebaikan. Padaku kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama Tuhan. Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Yang meriah lagi, beri kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Kita ganti pujian kita mengatakan Yesus kekasih jiwaku. Hanya Yesus yang mampu menghibur kehidupan kita, yang mampu menghibur hati kita dalam suka, dalam duka. Yesus kekasih jiwa kita. Haleluya. Goyangkan pinggulnya ibu-ibu. Amin. Berikan senyuman yang termanis buat samping kiri kanan Anda. Haleluya. Jiwaku sungguh ku percaya.
berdiri kan ibu-ibu? Ya, istirahat sebentar, kita masuk dalam litani tentang salib, tetap kita ucapkan secara berbalas-balasan. Lihatlah kayu salib. Lihatlah kayu salib, Tempat Yesus melaksanakan perintah Bapa. lihatlah kayu salib, Tempat sumber kekuatan bagi bangsa-bangsa. lihatlah kayu salib, Tempat Yesus yang tergantung mengampuni dosa. lihatlah kayu salib, Tempat Yesus menyerahkan hidup bagi kita. lihatlah kayu salib, Tanda cinta Putra Allah bagi manusia. lihatlah kayu salib, Tanda cinta Allah Bapa bagi ciptaannya. lihatlah kayu salib. Yang menjadi tanda cinta dalam hidup kita. Amin, haleluya. Kita akan memberikan pujian kembali buat Tuhan dengan judul pujian suka-sukamu Tuhan. Kita mau serahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, dalam pimpinan penyertaan kasih Tuhan. Katakan suka-sukamu Tuhan di dalam hidupku, maka aku akan mendapatkan segala kebaikan, kemurahan, segala jalan keluar buat permasalahanku, permasalahanmu dan permasalahan buat kita semua. Mari kita serahkan seluruh hidup kita ke dalam di hadapan Tuhan. Katakan pujian suka-sukamu Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Tanyakan shalala dulu ya. Shalala. Oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan mau inginkan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan ku mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Katakan suka-sukamu Tuhan. Amin. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Kita akan puji kembali dari awal ya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh Tuhan. Amin. Apabila kita telah ditebus oleh Tuhan, maka ada sukacita terpancar dari wajah, dari hati, dan senyuman kita. Amin. Amin. Haleluya. Katakan sungguh hidupku telah ditebus. Bila hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan mau inginkan, apa yang Tuhan ku mau inginkan, apa yang Tuhan ku mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, aku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Amin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi, suka-sukamu Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Dipersilakan duduk kembali ibu-ibu yang terkasih, yang cantik-cantik, yang manis-manis, yang awet muda. Luar biasa.
Bersama-sama ibu-ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan paduan suara dari SPPOR Jemaat Kami Yang Layak. Silakan Kepada ibu-ibu. seluruh SPPOR Jemaat Kami Yang Layak, waktu disilakan. Sekali lagi ibu-ibu, bisa persilakan. Ini mic-nya ada 4 ini, silakan.
Iya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Pada saat saya mengatakan apa kabar hari ini, katakan baik. Apa? Kakak-kakak sekolah minggu. Baik. Sangat baik. Luar biasa. Ha ha ha. Begitu ya? Begitu ya? Ayo. Apa kabar ibu-ibu yang cantik dan manis, comel dan diberkati? Baik. Biasanya saya kalau olahraga yang seperti itu tadi ujung-ujungnya ngos-ngosan, tapi tidak saat ini. Saya segar dan bugar, walaupun hingga ulang tahun yang ke-40 sekian tahun. Sehat, tetap semangat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak ibu-ibu mari berdiri bersama dengan saya. Yang tidak kuat berdiri tidak apa-apa. Saksikan saja gaya ibu-ibu yang berdiri. Berdiri, angkat tangan kanannya ibu-ibu. Jangan terlalu tinggi, kasihan teman yang di sebelah. Angkat tangan kanannya, dikepalkan. Kita mau katakan yes, yes untuk Yesus dan no untuk setan. Contoh ya, Yesus, yes, 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 and setan ganti tangan kiri, and setan, no. Tangan kiri ya, yang digeleng kepalanya, bukan jempolnya. Iya, angkat tangannya, dikepalkan, jangan terlalu tinggi. Iya, katakan Yesus, yes, 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 and setan, no. Sekarang wajah tercantik alam semesta untuk Yesus, tapi terjelek sejagat raya untuk setan. Bisa? Tercantik ya? Tampilkan yang tercantik untuk Yesus, tapi terjelek untuk setan. 1, 2, 3, Yesus, yes, yes, yes. And setan, no. Masih ada banyak yang cantik untuk setan. Lagi, ibu, lagi pokoknya cantik untuk setan supaya dia kabur. Pokoknya katakan yang termanis untuk Yesus, yes, yes, yes. 1, 2, 3, Yesus, yes, yes, yes. And setan, no. Iya. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 28. Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-7. Satu ayat saja. Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-7. Mari ibu-ibu, kita mau doa dulu. Kita berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu akan kami dengarkan. Anugerahkan kami Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami dengarkan ini nanti akan menjadi semangat dan kekuatan tersendiri bagi kaum perempuan. Kami semua melanjutkan perjuangan hidup kami yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 28 ayat 7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Amin. Ibu-ibu, iya. Ada satu orang yang saya minta untuk menjadi teman saya di sini. Saya hari ini mau meramal. Meramal apa melamar? Meramal, ya, meramal. Ayo, silahkan satu orang ibu maju ke sini. Ibu Turai, tidak. Oh ya, ayo, satu ibu-ibu. Ayo ibu-ibu, satu orang mau saya ramal. Iya betul. Pinjam mic. Ibu duduk di situ, dia berdiri di situ ya supaya saya bisa melihat dengan terang. Baju sama dengan Bethesda.
Bukan, bajunya sama dengan Bethesda, berarti ibu ini lingkungan Bethesda. Kalau begitu saya tidak meramal bahwa ibu lingkungan Bethesda, begitu sudah pasti ya, pasti diketahui. Ibu jawabnya iya dan tidak aja ya. Kalau memang jawab ramalan saya ini betul, jawab iya. Kalau memang jawab ramalan saya ini salah, jawab tidak. Ibu melihat ke sana dulu. Nah ini lihat ya ibu-ibu ya. Ini lihat wajah ibu cantik yang akan saya ramal. Kemari, berbelok, balik kanan, gerak. Iya. Ibu punya teman hidup laki-laki sepertinya. Ya, betul? Betul. Sepertinya ibu ini sudah lama menikahnya. Betul? Betul. Sudah punya anak kan? Sudah. Iya. Jawabannya ya atau tidak aja Bu ya. Sudah punya anak kan? Ya. Iya. Ibu ini kalau saya lihat bekerjanya di perpustakaan, betul? Ya. Betul saya. Betul ibu-ibu, karena memang saya setiap hari minjam buku di perpustakaan bertemu dengan ibu ini. Usia ibu di atas 45 tahun. Ya. Betul. Saya lihat bahwa anak ibu punya masa depan yang penuh dengan harapan. Ya. Betul. Amin ya. Amin. Setelah dari sini nanti ibu akan pulang ke rumah dan besok bekerja lagi, betul? Ya. Betul. Dari pertanyaan saya berapa yang betul, Bu? Semua betul. Terima kasih, Bu. Silahkan. Dalam soal meramal, ibu-ibu boleh datang kepada saya. Satu lagi, Ibu. Satu lagi. Ibu. Satu lagi. Ya, betul. Nah, kalau ini saya memang harus berpikir ini. Dari lingkungan Sion, betul? Ya. Seorang ibu muda, anak masih belum ada yang besar-besar, masuk dalam proses pertumbuhan, begitu? Oh iya, sekolah. Betul? Ibu ini agak tomboy-tomboy sepertinya, betul? Ya. Betul. Ibu ini orangnya kuat yang saya lihat. Orangnya kuat. Pernah mengalami satu penyakit atau persoalan, tapi dia tetap tegar, kuat, sampai pada detik ini. Apa saya betul? Ya. Ibu punya suami yang sangat penyayang sekali. Betul ya? Betul? Betul. Pasti ya. Pasti jangan sampai katakan suami kita tidak penyayang kepada kita. Terakhir Ibu, masa depan anak-anak Ibu sangat cerah sekali. Dan saya melihat bahwa Ibu bersama dengan suami Ibu sangat mempercayai janji-janji Tuhan tentang itu. Amin. Iya, silakan dulu. Belum. Pekerjaan saya itu apa? Pekerjaan seorang abdi negara, saya ini PNS ya. Betul, seorang guru. Apa saya betul? Iya. Nah, kan? Oh. Sekali lagi datanglah kepada saya. Kalau ingin mengetahui semuanya. Oke, terima kasih. Saya tadi sebetulnya bukanlah peramal, saya hanya menyesuaikan dengan apa yang saya lihat saja. Saya yakin kalau Ibu Turai berhadapan dengan ini pasti mengatakan, ibu muda kan? Pasti kan masih muda. Lain pun ibu dunia, ibu sudah senior kan pasti begitu. Jadi melihat saja kita sudah tahu kalau dalam-dalamnya hanya Tuhanlah yang tahu. Amin. Ibu-ibu percaya tidak? Kalau janjinya Tuhan itu ya dan amin. Siapa yang ingat kata-kata dalam
satu Injil yang mengatakan, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Semua kita ingatkan, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Sampai kepada akhir zaman dalam rentang waktu. Di rentang waktu itu ada sakitnya, ada sehatnya, ada tuanya, ada mudanya, ada gagalnya, ada berhasilnya, ada encoknya, ada apa lagi? Ada segarnya, ada apa lagi? Ada asam uratnya, ada kolesterolnya, ada manisnya banyak, begitu, terlalu manis. Ada yang kurang sedikit manis, maksudnya kurang gula. Ada semuanya. Dalam rentang waktu yang seperti itu Tuhan menyertai sampai kepada akhir zaman, dan janjinya itu iya dan amin. Hanya saja untuk mencapai janjinya kita lalu jangan pernah mengira bahwa semuanya mulus. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji beriku kekuatan. Saya yang menambahkan beriku kekuatan. Ia beri kekuatan menghadapi segala sesuatu yang saya sebutkan tadi dalam rentang waktu mencapai kepada akhir zaman. Tapi masalahnya di kita. Masalahnya di ibu-ibu dan juga saya. Kita katakan bahwa kita mempercayai janji Tuhan ya dan amin. Saya punya masa depan yang cerah, anak-anak saya memiliki masa depan yang cerah, rumah tangga saya akan dijaga dan dipelihara. Tapi masalahnya di kita, kekhawatiran dan ketakutan kita terlalu besar untuk itu. Malah lebih besar dari iman. Ketakutan dan kekhawatiran kita seringkali kadarnya, levelnya lebih tinggi dari iman. Iman di bawahnya 80, iman 100%, ketakutan dan kekhawatiran. Harusnya kalau kita mempercayai yang dijanjikan Tuhan itu ya dan amin, maka kalaupun ada ketakutan itu kita perkecil. Kita minimalisir semakin min. Bukan dari hari ke hari semakin kuat kadarnya, semakin tinggi, hingga ulah katakan, nek, sekarang tahu manre orang malen. Apa saya betul? Semoga tidak ada di sini. Saya percaya ibu-ibu yang di sini dari jam 9 malam, sampai jam 4, manre-nya damai. Karena tidak terlalu memikirkan hal-hal seperti itu, ya. Kita semua harus tenang. Nah, harus diakui memang betul kalau hidup ini rumit. Lebih rumit dari rumus kimia. Apa begitu? Lebih rumit dari rumus matematika. Apakah betul kalau hidup itu lebih rumit dari itu? Betul-betul tidak ya. Bisa tidak, bisa betul. Tapi mari ibu-ibu, saya mengajak kita untuk melihat kalau hidup ini rumit, jangan lagi diperrumit. Hidup ini sudah berat, kata Ayub, jangan lagi dibuat berat. Mari kita lihat satu. Supaya walaupun hidup ini rumit dan berat, tapi kita bisa menjalaninya dengan hati yang tidak dikuasai ketakutan, tidak dikuasai kekhawatiran berlebihan. Satu, mengucap syukurlah. Saya sering katakan, rezeki kita tidak pernah tertukar. Jodoh kita pun tidak pernah tertukar. Saya punya suami, pas tidak ada sama sekali rencana untuk bisa menikah dengan dia. Tapi kalau memang dia diberikan untuk saya, ulun lain payung alapnya. Tidak ada yang bisa mengambil kalau memang itu diperuntukkan untuk saya. Dan tidak ada yang bisa mengambil kalau itu memang diperuntukkan orang lain. Walaupun saya berjuang untuk bisa mendapatkan dia, tidak akan pernah bisa. Rezeki kita, jodoh kita, apapun yang kita punya tidak pernah tertukar. Kalau itu memang rezeki kita, maka ia akan jadi bagian kita. Ibu-ibu, barangkali ada yang mendaftar jadi CPNS untuk beberapa tahun yang silam. Baru saja kita lulus misalnya, baru saja kita lulus di wisuda, demi mendaftar palus kayu. Rezeki. Ada banyak orang yang sudah puluhan tahun barangkali sudah di wisuda, juga belum ada rezeki, itu belum rezeki. Dan itu tidak bisa kita ambil. Kalau sudah menjadi bagian dia, tidak bisa kita ambil. Karena itu mengucap syukurlah. Supaya hidup ini jangan semakin rumit, jangan semakin berat. Mengucap syukurlah untuk apa yang kita punya. Mintan adrawan kari wemen kayu erang kilo, wak ulu 2 kilo. Apa boleh buat? Hidup rezeki Tuhan ekat 1 kilo. Ya? Kita tidak bisa
menginginkan punya dia yang lebih daripada itu. Kalau di rumah kita isinya hanya sekian, punya orang sekian sampai penuh tidak ada tempatnya, jalani itu, syukuri. Itu rezekinya dia, bukan rezeki kita. Dan kalaupun rezeki dia, dia tidak bisa mengambilnya. Kalau itu rezeki kita, apapun yang kita punya, entah termasuk status, kedudukan, jabatan yang kita nikmati dan percayakan Tuhan bagi kita sekarang, itu rezeki kita. Orang lain tidak bisa mengambil. Intinya kalau Tuhan sudah membuka jalan untuk kita, orang lain tidak bisa menutup. Selanjutnya, kalau orang lain sudah dibuka jalan oleh Tuhan, kita tidak bisa menutupnya. Jadi mengucap syukurlah. Yang kedua, supaya hidup ini jangan berat, malah semakin berat kita buat yang rumit, kita buat rumit. Jangan suka membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Dibanding-bandingkan. Membandingkan, kenapa ya anak saya tidak seperti anaknya dia? Kenapa dia ini sepotongan darangan punya uangnya lah potongan darangan nih? Ini berbahaya, penyakit. Iya. Kenapa pekerjaan saya tidak seperti pekerjaan dia ya? Kenapa gaji saya tidak sebanyak gajinya dia ya? Kenapa saya tidak seperti dia ya? Kenapa body saya seperti ini ya? Padahal kalau dia lagi joget-joget seperti tadi, enak kelihatan dilihat. Saya walaupun joget sudah menghabiskan daya saya, tetap seperti itu. Apa boleh buat? Ibu Pikma gayanya bagus sekali. Saya mencoba menuruti. Dengan body yang seperti itu. Ya apa boleh buat, ini body saya syukuri. Jadi jangan buat rumit hidup kita dengan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Jatuhnya tidak merasakan damai sejahtera. Jatuhnya tidak merasakan ketenangan. Jatuhnya dari malam jam 6 sampai pagi nanti tidak bisa tidur memikirkan bagaimana supaya saya bisa seperti dia, seperti dia, seperti dia, seperti dia. Oke lah kalau kita punya kemampuan untuk itu. Tapi kalau kita tidak punya kemampuan untuk itu, jatuhnya ke stres. Yang susah adalah suami-suami kita, ibu-ibu, mengurus kita karena stres. Memikirkan segala sesuatu yang kita bandingkan dengan orang lain. Itu yang kedua, jangan buat hidup semakin rumit, karena hidup sudah rumit dari matematika. Yang ketiga, perkecil persoalan. Kalau ada masalah besar, entah dalam rumah tangga kita, ekonomi kita, jangan diperbesar. Mari kita perkecil. Jangan diperbesar dengan membuat diri kita tidak bersemangat. Jangan diperbesar dengan membuat diri kita putus asa. Jangan diperbesar dengan loyo. Malah kita perkecil, pokoknya orang lain bisa, saya juga harus bisa. Kalau kita perbesar, hidup saya ini berat sekali. Pokoknya lo itu how mau katakan kepada suami, upah Grab, ayam beb, iya, welung karena haut bakal dari isa. Sudah kiamat dunia kita ini. Matilah kita berdua ini. Apa namanya, persoalan ini sangat berat sekali. Saya sudah tidak sanggup menanggungnya. Persoalan sudah berat, kita lagi buat berat. Tapi setiap persoalan walaupun seberat apapun kita perkecil. Mari ibu-ibu kalau ada masalah dalam rumah tangga, jangan lebih dulu curhat ke Facebook. Jangan lebih dulu curhat ke status WhatsApp. Curhatlah kepada Tuhan, pegang tangan suami. Pak, ayo kita berdoa. Itu lebih penting. Curhat kepada Facebook, orang Amerika pun membacanya. Tapi curhat kepada Tuhan, hanya Tuhan yang tahu, dan Dia yang akan memberikan jalan keluarnya. Itu yang terpenting untuk kehidupan kita. Perkecil persoalan yang berat, jangan dibuat besar. Sebab rumit, hidup ini lebih rumit dari rumus fisika dan kimia. Nah, jadi ibu-ibu, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus membuat kita mempercayai janji-janjinya. Karena itu perkecil persoalan yang dalam hidup. Mari syukuri setiap apapun yang telah diberikan oleh Tuhan. Jangan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Supaya ketika kita berjalan untuk terus menuju apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan, kita boleh berjalan dalam kehendaknya, damai sejahteranya, dan ketenangan yang bersumber daripadanya. Berdiri lagi sekali. Berdiri lagi. Yang tidak sanggup, duduk saja.
Yang tidak sanggup duduk saja. Kita mau mengajak pasangan hidup kita, anak-anak kita untuk datang kepada Tuhan, mempercayai janji-janji. Mengajak pasangan hidup kita, orang tua kita, seluruh keluarga besar kita, anak-anak kita memuji memuliakan nama Tuhan dan mempercayai janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Seksi acara, silakan membagi kertas dengan pulpen kepada ibu-ibu. Sudah dapat semuanya?
Sudah dapat semuanya? Iya. Sudah Bu? Sudah. Sudah semua ibu-ibu? Sudah semua. Ibu-ibu dengarkan baik-baik. Yesus telah mati berkorban untuk kita, supaya kita selamat dan tidak binasa. Kebangkitannya juga memberikan semangat dan kekuatan bagi kita menjalani hari-hari dengan ada banyak hal yang kita hadapi. Tapi kita harus mengakui bahwa kita seringkali gagal melakukan kehendaknya selama ini. Kita seringkali tidaklah punya waktu untuk memuliakan namanya. Kalau misalnya ada penyesalan di hati ibu-ibu dan itu mau diungkapkan atas setiap hal yang telah dilakukan, sementara Tuhan Yesus Kristus telah menebus dosa kita, silahkan tulis di situ. Atau kalau ada pergumulan hebat yang dirasakan sampai saat ini dan belum pula ada jalan keluarnya, silahkan tulis di situ. Atau ada harapan di hati kita masing-masing untuk hidup kita, untuk anak-anak kita, untuk rumah tangga kita, untuk ekonomi kita, silahkan tulis di situ. Atau sudah banyak hal yang telah kita lakukan dalam menghadapi pencobaan yang bertubi-tubi, dan kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk apa yang Tuhan suka atas hidup kita, silahkan tulis di situ. Nanti setelah semuanya selesai, mari kita hantarkan ke salib ini. Kita mau serahkan itu kepada Tuhan. Pengorbanannya, kebangkitannya, dan apapun yang dilakukan oleh Tuhan, kita percaya bilur-bilurnya di atas kayu salib akan menyembuhkan. Mujizatnya akan memberikan jalan keluar. Hati Tuhan yang penuh dengan kasih akan merangkul kita dan membuat kita bisa terus tenang dan sabar walaupun ada banyak persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini. Silakan.
selalu ada jalan keluar yang Ia sediakan. Percayai janji-janjinya. Ia berkuasa dan berdaulat atas hidup kita.
Silakan Bu. Sudah habis ibu-ibu? Sudah selesai? Iya, semuanya sudah kita ungkapkan kepada Tuhan. Isi hati kita, setiap apapun yang kita rasakan sudah kita ungkapkan kepada Tuhan, dan kita mau percayakan hidup kita kepada Tuhan saja. Dan jalankan bagian kita untuk mempercayai janji-janjinya dengan tetap setia sepanjang hidup kita di dunia ini. Mari kita berdoa, kita naikkan sapaan kita. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau mau menyelamatkan kami dan tidak membiarkan kami binasa. Tuhan Yesus Kristus telah berkorban untuk itu. Ajarkan kami Bapa yang telah menerima karya penyelamatan-Mu ini untuk tetap setia kepada Engkau. Tidak ragu dan bimbang akan janji-janji-Mu yang telah Engkau nyatakan. Menyerahkan hidup kami kepada kehendak-Mu. Melakukan apa yang baik dan benar di hadapan-Mu Bapa. Sehingga pengorbanan-Mu di atas kayu salib membuat kami semakin menyadari siapa diri kami. Dan membuat kami semakin hidup baik dan benar di hadapan-Mu. Terima kasih untuk apa yang telah kami lakukan hari ini. Firman-Mu yang telah kami dengarkan. Setiap curahan isi hati kami yang telah kami perdengarkan kepada Tuhan, dan kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dengan iman kami sangat mempercayai bahwa Engkau tahu betul apa yang terbaik untuk hidup kami. Karena itu ya Allah, hidup kami kaum perempuan ini, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam puji-pujian sembah syukur kami semua kaum perempuan jemaat GKI kami yang layak hari ini ada di tempat ini. Kami memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Kami bersyukur bahwa kami memiliki kesempatan untuk itu. Kami bersyukur bahwa ada banyak hal baik yang telah kami terima dalam hidup ini. Namun Engkau tetap menjaga memelihara kami dengan memberikan kekuatan kesabaran bagi kami menghadapi apapun. Dan mensyukuri setiap kasih dan karunia-Mu. Setelah ini nanti kami kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing. Melanjutkan tugas dan tanggung jawab yang telah Engkau percayakan bagi kami. Menjadi istri, menjadi ibu, menjadi abdi bagi negara, bekerja dan berjuang dalam pekerjaan kami masing-masing. Anugerahkan kepada kami hikmat ya Tuhan, agar kami boleh berlaku baik dimanapun kami ada. Kehadiran kami mendatangkan damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, pasangan hidup anak-anak kami, bahkan seluruh keluarga besar kami. Mampukan kami semua bersama dengan orang-orang yang di sekitar kami bergandengan tangan untuk terus maju, memuliakan nama Tuhan dalam laku kami, bicara kami, kerja kami setiap hari. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau telah pakai panitia Paskah tahun 2023 ini untuk bisa membawa kami ke tempat ini, membuat kami semakin menyadari bahwa kami tidaklah mampu berbuat apa-apa, bukanlah siapa-siapa tanpa Engkau Tuhan. Karena itu mari setiap hal yang baik kiranya Engkau limpahkan dalam hidup kami ini ya Tuhan. Limpahkanlah kasih karunia-Mu kepada seluruh panitia yang telah melakukan semuanya ini, baik dari ketua panitia maupun sampai ke anggota-anggota seksinya. Biarlah apa yang mereka lakukan ini ya Tuhan boleh mendatangkan berkat untuk hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha, kerja, dan karya mereka. Kami juga bersyukur dalam kebersamaan kami siang hari ini kami ada bersama dengan Ketua SPPer Tamiang Layang, Ketua Kapiper Resort Tamiang Layang beserta dengan anggota-anggotanya. Kami percaya kami akan terus bergandengan tangan. Tujuan kami ya Tuhan, bahwa nama Tuhan dipuji dan dimuliakan di Resort Tamiang Layang ini, dan kami semua boleh menjadi contoh dan teladan bagi kaum perempuan yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Bapak. Setelah acara ibadah ini akan ada banyak acara-acara lain yang akan kami lakukan. Biarlah kami boleh bersenang-senang hari ini, boleh bersuka cita, berbahagia hari ini.
Ya, besok pagi kami akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami kembali. Dan tentunya tugas tanggung jawab yang sesuai dengan kehendak. Sertailah acara demi acara yang akan berlangsung. Dalam penyertaan Tuhan kami percaya, semua kami boleh mengikutinya dengan sehat dan bersemangat. Sampai pada akhirnya semuanya berjalan dengan baik dan lancar pula. Ini doa dan pinta kami, jadilah apa yang Tuhan mau, bukan maunya kami. Dengan segenap hati dan kerendahan hati, kami akan akhiri doa kami ini dengan sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan berkat yang Kau curahkan kepada kami di tiap-tiap hari kehidupan kami. Pada saat ini kami akan mempersembahkan yang terbaik yang kami miliki. Kiranya apa yang kami berikan dapat menyenangkan hati Tuhan dan dapat kami pakai untuk menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan yang telah memberi dengan ikhlas dan ucapan syukur. Inilah doa dan persembahan syukur kami Tuhan. Amin. Sementara persembahan diedarkan, ibu-ibu yang terkasih, kita angkat pujian yang mengatakan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita ada pada hari ini itu semua karena kemurahan, karena kebaikan, karena cintanya Tuhan. Mari kita memberi dengan sukacita untuk Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku disatakan hosana memuji Tuhan. Hosana memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Melalui pujian yang keluar dari mulut kita, memuji dan mengagungkan Dia. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku katakan hosana memuji-Mu Tuhan. Hosana ku memuji Tuhan. Haleluya. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana,
Saatnya Allah mengutus kita untuk berkiprah dalam pelayanan selanjutnya. Apa jawabmu? Menerima berkat daripada Tuhan, kita menyanyi pujian kita. Ada satu sobatku yang setia. Dilanjutkan dengan aku diberkati. Amin. Amin. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan kita. Tak pernah dia tinggalkan diri. Di waktu aku susah, Waktu aku susah, waktuku sendirian ya Tuhan, Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan sekali lagi nama Yesus. namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan aku diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Amin. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Katakan aku diberkati dengan iman. Haleluya. Katakan aku diberkati dengan iman kita. Amin. Katakan di hadapan Tuhan. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi aku diberkati. Aku diberkati oleh Tuhan, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sekali lagi. Diberkatilah orang yang Yang menaruh harapan hanya kepada Tuhan. menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyelimuti engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dipersilakan dulu ibu-ibu yang manis, yang cantik, yang kece badai. Puji nama Tuhan. Masih semangat ibu-ibu semua? Puji Tuhan, karena pastinya kita pasti akan lebih semangat ketika tadi kita telah menulis di secari kertas dan menempel di situ. Kita yakin dan percaya karena kita percaya bahwa Yesus iya dan amin janjinya, maka kita pun percaya apa yang telah kita tulis itu tadi
akan diberkati. Amin. Baik, kita akan lanjut ke Romawi 4, yaitu perayaan. Dalam perayaan ini kita akan mendengarkan sambutan yang akan dibawakan oleh Ketua SPPR Jemaat GKI Tamiang Layang. Kepada Ibu Turaini kami persilakan. Salam. Salam. Sebelah sana belum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang, selamat bertemu pada hari ini. Saya yakin semuanya dalam keadaan sehat. Sehat ya ibu-ibu? Keringatan semua, ditandai dengan keluar keringat ya. Baik, yang saya hormati penasehat SPPR Jemaat GKI Tamiang Layang yang hadir pada siang hari ini, Ibu Mer dan Ibu Eta. Yang saya hormati jajaran pengurus KPPR yang hari ini bisa hadir. Yang saya hormati penasehat KPPR Ibu Hebu. Yang saya hormati pengurus SPPR Jemaat GKI Tamiang Layang. Pengurus intinya hadir semua hari ini. Mulai dari Wakil Ketua Ibu Artiana, Ibu Martihana, Sekretarisnya Ibu Yulia, Wakil Sekretaris Ibu Yeni, Bendahara Ibu Penny, Wakil Bendahara Ibu Endei. Dan semua ibu-ibu SPPR dari lingkungan Sion sampai dengan Galilea yang amat saya cintai. Saya nggak bisa seperti Bu Ella dia tadi ya. Saya selalu serius kalau sambutan, nggak apa-apa. Ini adalah betul yang disampaikan oleh Ketua Panitia. Ini adalah perayaan Paskah terakhir kita dalam 11 lingkungan. Jadi kalau saya sebagai Ketua SPPR Jemaat GKI Tamiang Layang, setelah tadi dilantik itu sebenarnya saya hanya 4 lingkungan sudah. Jadi yang lainnya itu sudah demisioner ya. Tapi kita akan terus bekerja sama, biarpun kita berpisah, tapi kita tetap akan satu dalam resort GKI Tamiang Layang. Untuk selanjutnya saya mengucapkan terima kasih yang pertama kepada seluruh jajaran pengurus SPPR atas kerjasamanya selama ini. Selama saya menjadi Ketua SPPR sudah banyak kegiatan yang kita lakukan dan juga nantinya pada yang akan datang kita akan susun kembali. Karena tadi setelah dilantik ini ternyata kita 5 tahun lagi masa tugasnya. Jadi 2023 sampai 2028. Biar ibu-ibu bosan nanti melihat seher-her terus ini. Baik, selanjutnya acara hari ini seperti yang sudah saya sampaikan, kita hari ini mari bersukacita ya, jangan bersungut-sungut. Jadi kita sudah buang yang membuat hati kita gundah gulana. Nah, hari ini kita akan bersukacita. Makanya lomba-lombanya lomba-lomba ceria. Bahkan ada lomba itu yang dirancang khusus nanti untuk pengurus dan untuk penasehat SPPR. Kita lihat seperti apa keterampilannya nanti. Kemudian untuk hal lain saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia, kepada seluruh yang terlibat dalam kegiatan ini, kepada siapa saja yang mendukung kegiatan ini. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih karena saya pribadi tentu saja tidak akan mampu bekerja sendiri. Panitia juga tidak akan mampu bekerja sendiri kalau ibu-ibu sekalian juga tidak membantu. Saya tadi sangat berterima kasih juga atas laporan panitia. Ternyata dana yang terkumpul itu sangat banyak dan puji Tuhan ini adalah kecintaan kita terhadap SPPR. Saya tidak banyak yang saya sampaikan, permohonan maaf juga dari saya dan jajaran pengurus jika selama kita bersatu di 11 lingkungan ini ada tingkah laku, tutur kata dan hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kebersamaan kita selama ini bisa menjadi kenangan manis yang akan kita kenang.
kalau sudah kita tidak berdaya lagi nanti. Baik, saat ini tidak bisa dipungkiri itu kita akan menuju ke sana. Saat ini di akhir sambutan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada penasehat SPPER, penasehat KPPER dan seluruhnya yang sudah memberikan banyak sekali nasihat kepada kami sebagai pengurus sehingga mampu sampai hari ini membawa SPPER Jemaat GKI Tameng Layang ini bisa membuat kegiatan-kegiatan yang cukup banyak dan sangat menyenangkan ibu-ibu. Baik, tentu ini di depan kita ini sambutan sudah saya akhiri ya. Ini sudah acara lanjutannya. Ini ada tali asih dari Ibu Munita Mustika Dewi. Beliau adalah penasehat KPPER yang nantinya akan diberikan kepada 11 lingkungan, yang mana dalam 11 lingkungan itu ada 5 orang yang sudah didaftarkan akan menerima bingkisan ini. Dan bingkisan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu tadi, beliau akan serahkan simbolis lewat Ketua SPPER Jemaat GKI Tameng Layang. Saya hari ini akan langsung serahkan kepada 11 lingkungan. Jadi silakan nanti ketua-ketua SPPER lingkungan untuk maju. Kalau maju pasti ke depan ya. Maju ke sini untuk menerima ini dari penasehat KPPER Jemaat GKI Tameng Layang, Ibu Munita Mustika Dewi. Kami panggil dari yang pertama, Ketua SPPER Lingkungan Sion. Silakan. Silakan, Ketua SPPER Lingkungan Sion, silakan. Ketua SPPER Lingkungan Bethlehem, Bu Evi, silakan. Saya itu mulai hafal sudah nama-nama ketua SPPER-nya, lalu berpisah kita. Tapi tetap ya saya ingat. Setelah Bethlehem, Siloam. Siloam ini Ibu Iri. Ya, Ibu Iri. Silakan Bu Iri. Kemudian lingkungan Betania, Ibu Teti. Lingkungan Efrata, Ibu Yesi. Lingkungan Yordan, Ibu Feni. Lingkungan Sinai, Ibu Sali Kurmima. Lingkungan Hermon, Ibu Epri. Lingkungan Galilea, Ibu Leslie Diaci. Ada ya? Bu Leslie? Ada Bu Leslie. Lingkungan Getsemani, Ibu Sri. Bu Sri, silakan Bu Sri. Lingkungan Bethesda, Ibu Sophie. Ya, ada 2 paket sembako dan 5 kg beras. Jadi saya menyerahkan secara simbolis kepada masing-masing lingkungan. Ayo Bapak taruh aja, taruh. Baik ibu-ibu, jadi ini adalah tali asih yang memang dalam rangka perayaan Paskah, Ibu Munita menyiapkan paket sembako berupa beras 5 kg dan paket sembako. Jadi ini kami serahkan daftar namanya, ada nanti akan kami share di grup. Takutnya kelupaan nanti akan kami share kembali di grup agar nantinya ibu-ibu menyerahkan kepada mereka yang berhak. Ini tidak terbatas hanya kaum ibu, tetapi ini keluarga yang membutuhkan, seperti itu bahasanya. Baik, saya serahkan langsung.
Iya, ini lagi. Baik ibu-ibu, kami persilahkan kembali ke tempat. Biar aja nanti 55. Ya, biar di sini. Baik ibu-ibu sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih untuk semua yang hadir pada hari ini. Harapan saya, sukacita buat kita semua meskipun kondisinya sangat hangat hari ini. Terima kasih. Terima kasih atas sambutannya, Ibu Turaini. Kemudian kita masuk ke penyerahan bingkisan yang kedua. Penyerahan bingkisan kepada yang terhormat undangan yang sudah bersedia hadir bersama-sama kita di siang hari ini. Yang pertama, kepada Ibu Pendeta Pelayanan. Yang kedua, pendeta perempuan yang boleh hadir pada siang hari ini. Yang ketiga, kepada penasehat KPPER, Ibu Heuniani. Yang keempat, penasehat SPPER, Ibu Eta Moria. Kemudian yang kelima, Ketua PWKI, Ibu Meriati Nindra. Dan yang terakhir, Ketua SPPER Jemaat Tamiang Layak, Ibu Turaini. Kami silakan untuk maju ke depan menerima bingkisan yang telah disediakan. Kepada Ibu Ketua Panitia, kami mohon kesediaannya untuk bisa memberikan bingkisan. Ya, terima kasih. Ya. Kemudian kita ada bingkisan ketiga, bingkisan tanda kasih dari seksi lomba kepada
para pendeta yang sudah mendampingi. Yang pertama, Ibu Pendeta Yesi. Yang kedua, Ibu Pendeta Ordeyati. Dan yang ketiga, Ibu Pendeta Minda Naarai. Kami mohon kesediaannya. Panitia seksi lomba, kami mohon kesediaannya. Koordinator seksi lomba untuk bisa memberikan bingkisan. Ibu Epri. Demikianlah rangkaian acara perayaan kita. Terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah hadir dan berpartisipasi dalam acara kita pada hari ini. Selanjutnya, panitia telah menyediakan konsumsi bagi kita semua. Dan sebelum kita bersama-sama menikmati berkat yang telah tersedia, kami mohon dengan hormat kesediaan dari Ibu Pendeta Minda Naarai SPH untuk membawa kita dalam doa. Mari kita bersatu hati di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau amat luar biasa di tempat ini. Di tempat ini kemuliaan Tuhan kami alami, berkat firman Tuhan telah kami terima. Kami bersyukur ibadah boleh berlangsung dengan baik. Demikian juga sambutan-sambutan sampai pada pemberian bingkisan kasih semuanya berlangsung dengan baik. Kami akan melanjutkan dengan berbagai kegiatan lomba sampai akhir Tuhan. Kami percaya Tuhan juga memberikan berkat yang sama. Oleh karena kebaikan Tuhan kepada panitia, maka mereka telah mengumpulkan banyak hal sehingga pada saat ini juga akan dibagikan bagi kami berupa makanan dan minuman. Sebelum kami menikmatinya Tuhan, mari Engkau suci kuduskan untuk menjadi kekuatan kesehatan bagi tubuh kami, terlebih juga iman percaya kami kepadamu. Kami percaya panitia diberkati, kami semua diberkati, jadi kuat, sehat, semangat untuk kami sekalian melanjutkan kegiatan hari ini sampai akhir. Dalam nama-Mu Tuhan, kami sambut berkat ini dengan penuh ucapan syukur. Amin. Silakan. Kami infokan jumlah kolekte kita pada ibadah siang hari ini Rp1.193.000. Terima kasih. Jadi ibu-ibu, habis kita menikmati makanan siang kita akan masuk dalam lomba-lomba. Jadi setelah ini kami serahkan kepada seksi lomba untuk melanjutkan acara ini, memimpin kita bagaimana jalannya lomba. Kepada seksi lomba, terima kasih. Makan.
Mayang makan, mayang makan. Aku diet, Kak. Kurus itu sudah. Aku diet. Nomor. Makan. Nah, dapatkan proses. Ya. Nambah ya nambah. Asal akan buahnya penyenangnya bisa disogok Mama Dewi Pak Januari kena dijum. Aja tuh kan. Banyak gitu, jadi like streaming. Iri, anu sudah ada dalimusnya. Tentara Romawi Riri. Ayo tentara Romawi. Iyo hiano video. Video aku demi ada mencari tentara. Iya. Ah belum lagi ya. Belum. Ini sudah hendak dibantu. Oh sak